Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka bin khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali diizinkan oleh Allah untuk berkumpul ngaji ini. Tidak mungkin kita dijadikan orang baik kecuali Allah memang menghendaki kita kebaikan. Dan itu tandanya Allah cinta kepada kita. Hanya kita siap-siap bahwa siapa saja yang akan dijadikan baik oleh Allah Ta'ala, yang dicintai akan menjadi kekasihnya Allah, maka dicoba dulu dengan ujian-ujian. Maka tatkala ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita tetap sabar, tetap baik sangka kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya, kita didekatkan sedekat-dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita ikuti sunnah, ya, apa yang dikerjakan, dicontohkan, ya, dilakukan oleh Nabi, kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mengikuti contoh itu, tidak membuat aturan dan cara tersendiri. Jadi begitu kita tidak tahu di zaman Nabi tidak ada, kita tinggalkan. Tidak usah kita menilai orang lain, kenapa orang lain melakukan ini dan itu. Yang penting diri kita, ya. Ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian. Narar tadi kobaran Nabi neraka ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti hari ini yang dibaca adalah surat yang nomor 52 surat Tur, ayatnya ayat 7 sampai 17. Kurang nih supaya pas, ya. Masalahnya supaya pas ayat 7 sampai ayat 17. Nah, kemarin tuh ayat 11 sampai 17 saya kok gak tega soal itu, ya. Ini karena masalahnya juga menyangkut agak luas ini. Jadi surat mulai ayatnya menjadi 7 sampai ayat 17. Tapi pendek-pendek ayatnya saya pikir tidak masalah Pak Andi, ya. Iya Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf kalau kok gak podo, tapi gak apa-apa kalau gak bersedia ya gak apa-apa, ayat 11 sampai ayat 17 juga boleh, ya. Ya Ustadz. Ya, monggo silakan Pak Andi, monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahu min
dafi yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra fawailu yawma idil lil mukatsibin alladzina hum fi khawdin alladzina hum fi khawdin yal'abun yauma yud'una ila nari jahannama da'a hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasikhrun hada am antum la tubsirun islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum innama tujazawna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannati wa na'im. Terjemahan surat At-Tur ayat 7 sampai 17. Sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakan. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi sudah luar biasa membacanya ya. Makhrajnya, tajwidnya sama sekali sudah berubah dari dulu-dulu ya. Jadi memang begitulah ya, kita terus diulang. Meskipun yang pada saat taksin cuma baca 2 atau 3 ayat, tetapi itu menjadi contoh yang lain-lainnya kayak begitu model membacanya. Dan Pak Andi sudah mendapatkan cara itu. Tinggal kalau lancar itu mengulang. Jadi seperti main bulu tangkis. Ini karena Pak Andi senangannya bulu tangkis ini, maka untuk tangkasnya ya harus latihan banyak. Semakin banyak kita latihan, semakin tangkas kita main bulu tangkis itu. Baiklah ya, terima kasih Pak Andi, semoga terus istiqomah ya, membaca istiqomah, ikut kajian istiqomah ya. Semua diikuti aja dan sambil memohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah mencela siapapun ya. Atau apalagi ustadznya jangan dicela. Oh ini begini, jangan ya. Karena apa?
mereka yang sudah menyinari hati kita. Ya, dengan sebab itu, ya Allah yang menyinari, tapi ada sebabnya. Jadi, oleh karena itulah kita tetap ya, hormat kepada seluruh guru-guru kita yang ada di sini, ya. Dan kalau kita kurang jelas sesuatu bisa ditanyakan. Nah, baiklah. Kita inna azaba rabbika lawaqi. Ya, tadi kelipatan tidak dibaca ini, ya. Langsung ayat 8 ya. Inna azaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu lawaqi, pasti akan terjadi. Jangan kamu ragu-ragu dengan siksa, pasti ada nanti. Ya, kamu percaya atau tidak percaya ada siksa. Malahu min dafi, dan ada ya, tidak ada baginya untuk menolak. Ya, malahu tidak ada baginya min dafi, dari menolak siksa itu. Tidak ada siapa yang bisa menolak. Islahwal jahannam, masuklah kamu neraka jahanam, masuk kita. Kalau nggak mau didorong sama malaikat. Satu dorongan malaikat jauh tengah-tengah sudah. Ya, ulama aratu ayah ruju minna itu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka min ghamin, saking panasnya, saking menderitanya gak tertahankan, ya, itu fiha, dilimparkan lagi oleh malaikat ini. Ya, kapan terjadinya? Yauma tamurus sama umaura, yaitu di hari ya berguncang langit dengan guncangan-guncangan yang dahsyat. Ya, artinya hari kiamat, langit itu meleleh ya. Yang tidak ada kita lihat itu akan muncul pintu-pintu ya, di mana malaikat itu keluar dari sana. Rombong-rombongan gitu ya. Jadi keluar untuk di dunia ini ya. Pada saat tipuan sangkakala pertama mati semuanya ya. Mati termasuk semua malaikat mati, semua jin dan setan makhluk semuanya mati, kecuali ila masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah belum mati. Siapa mereka? Yaitu malaikat Israfil sendiri yang meniup sangkakala. Kemudian ada yang kedua, malaikat Israel juga belum mati pada saat itu, atau malakul maut. Kemudian malaikat Jibril. Kemudian ditutup lagi, mati lagi ya. Dan akhirnya yang terakhir adalah yang meninggal mati adalah malakul maut. Itu diperintahkan oleh Allah mencabut diri rohnya sendiri. Maka dia merasakan betapa beratnya sakit luar biasa. Dia mengatakan seandainya saya seperti ini tahu sakitnya, saya akan lebih lemah lembut lagi untuk menyebut rohnya orang mukmin. Ya. Di dalam Al-Quran seperti wanazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut rohnya orang-orang kafir dengan sangat keras ya. Wanazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lemah lembut. Watasiru jibalu syaira, dan dijalankan gunung-gunung itu dengan sungguh-sungguh berjalan. Jadi maksudnya gunung tercabut dari akarnya, meloncat ke atas, dibenturkan satu sama lain, maka hancurlah ya. Gunung-gunung itu seperti debu yang bertebaran. Gunung juga, bumi nanti dibenturkan sama gunung-gunung itu, semuanya hancur. Jadi fayaumaiti waqatil waqiah. Di saat itulah terjadinya hari kiamat sudah. Ya. Mari maka wakuntum azwajan salasah, kamu nanti terbagi menjadi 3 kelompok, ya, golongan kanan, golongan kiri, dan ashabul dan al-muqarrabun. Ya. Kata Allah ayat 11, fawailu yaumaidinil mukadzibin, dan celakalah pada hari terjadinya kiamat lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan pahala, mendustakan siksa, ya, mendustakan neraka, mendustakan surga, karena mereka tidak percaya neraka itu, kata mereka itu sihirnya Nabi, itu omongannya saja. Dia Nabi Muhammad itu tukang sihir, ya, seperti itu. Siapa mereka yang dimaksud di situ? Alladzina hum bikhawdhi yal'abun, yaitu orang-orang yang mereka itu fi khawdhin, di dalam kesesatannya yang ampun, mereka bermain-main terus-menerus kesesatan, menyembah berhala, mendatangi makam-makam minta tolong kepada mereka, dikiranya selain Allah ada yang bisa menolongnya. Perbuatan syirik dilakukan, perbuatan maksiat tidak pernah ditinggalkan ini ya. Mereka itu yang melakukan seperti itu, besok tatkala mereka mau masuk neraka itu gak berani. Orang-orang kafir itu takut. Ya, bagaimana tidak takut? Di situ
ada lautan api yang tidak terbatas itu, ya, lebarnya bahkan dalamnya itu juga mungkin tidak bisa diukur dengan meter. Ya, Nabi kita hanya mengatakan dalamnya neraka itu kalau batu segede gajah itu dijatuhkan dari tebing neraka sampai dasarnya 70 tahun. Bukan itu adalah dalamnya, belum lebarnya, ya, panjang dan lebarnya, luasnya kayak apa. Dan itu nanti penuh sesak, halim talati, ya. Ya mata keluli jahanam halim talati. Di hari Allah tadi bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Itu artinya sudah penuh betul. Tapi neraka jahanam, hal mimazid, ya Allah, apakah masih ada tambahan? Monggo tambahkan. Jadi neraka itu digambarkan begitu luas, begitu dalam, penuh sesak dengan jin dan manusia dan batu. Ya, batu yang dimaksud adalah batu-batu yang disembah, ya, yaitu patung-patung yang disembah mereka masuk neraka ini. Kemudian yauma, di hari itu yud'auna ila jahannam da'an, maka orang-orang kafir itu didorong masuk neraka dengan dorongan yang sangat kuat oleh malaikat itu. Ya, jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 71, ya, itu mereka itu ditanya setelah dia didorong itu sebenarnya, ya. Monggo Pak Tomo dibacakan ayat yang ke-71 surat Az-Zumar dulu. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Maka mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Iya, ya. Jadi dia mengatakan, ya, kemudian ya memang orang kafir bagaimanapun juga diingatkan. Bayangkan kalau kita perhatikan turunnya surat tabat yada Abi Lahab wa tab, itu Abu Lahab masih hidup, tapi mereka tetap saja jahat kepada Nabi. Sudah diturunkan ayat, mestinya kan jadi orang baik. Tidak bisa. Karena takdir Allah yang sudah ditetapkan itu pasti akan berjalan sesuai ketetapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yaumu yad'una ila jahannam da'an, di hari, ya, mereka itu didorong ke neraka. Jadi seperti setelah dibukakan pintu-pintu neraka, ditanyakan alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, maka kemudian mereka didorong masuk ke dalam neraka. Satu dorongan sudah siap melempar, ya. Tergantung kepada mungkin tingkat kekufurannya, tingkat kedurhakaannya. Ada yang sampai di tengah-tengah neraka, ada yang sampai di pinggir saja. Yaitu tentunya semua karena keadilan Allah. Hadhi narallati kuntum biha tukadzibun. Hadhi inilah an-naru, api neraka, allati kuntum biha tukadzibun, yang telah kamu dustakan, kamu nggak percaya kan? Mereka itu tatkala dikasih tahu sama Nabi bahwa ada nanti orang dihidupkan, kemudian ada sebagian yang masuk surga, sebagian masuk neraka, ya. Jadi Allah membuat balasan di akhirat itu, mereka tidak percaya. Bahkan mereka saling bertanya-tanya satu sama lain. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar bahwa orang mati akan dihidupkan kembali. Ini berita besar, aneh, ya. Bangun aina idoman, kalau kami sudah menjadi tulang yang hancur, ya. Apakah aina lafi khalqin jadid? Apakah kami akan diciptakan menjadi ciptaan yang baru, ya? Ya, dalam ayat yang lain, hayata jauh sekali, ya. Amma yatas anin naba'il aladzim fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya saling berselisih. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang mendustakan. Maka tatkala di sini ayat yang ke-14 ini, hadinar, inilah neraka allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kamu dustakan, kamu tidak percaya. Maka ayat yang ke-15, afasihrun hada. Coba sih orang-orang munafik, perhatikan sekarang. Kamu merasakan sini, apakah ini sihir? Apa
Afasikhun hadza, apakah ini adalah suatu bentuk sihir? Am antum la tubsirun, atau matamu tidak melihat itu? Ya, coba masuki aja, rasakan. Dan ayat yang ke-16, islauha, sekarang masuklah kamu ke dalamnya. Fasbiru, apakah kamu sabar? Ya, kamu disiksa, ya, nggak mau mengeluh, sabar, kemudian mengharapkan untuk dikeluarkan dari neraka, tidak bisa. Ya. Fasbiru, aula tasbiru, atau tidak sabar, serit-serit, teriak-teriak di dalam neraka, yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami ya dari neraka. Tetap aja mereka tidak bisa keluar ini. Ya. Sawa'un alaikum, sama saja atas kalian ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami membalas itu hanya sesuai dengan perbuatan. Jadi kita tidak mungkin kalau tidak berbuat dosa mendapat siksa. Dan tidak mungkin orang yang tidak beramal akan mendapat pahala. Maka tentu di dalam Islam pahala itu tidak bisa ditransfer, dikirim-kirimkan. Ya, karena kita memang tidak mempunyai hak untuk itu. Hak untuk memberi pahala ya Allah, hak kemudian menghapus pahala juga Allah Ta'ala. Kalau kita tiba-tiba mengirimkan ya bacaan Al-Fatihah, bacaan Yasin, bacaan Tahlil, bacaan dikirimkan kepada orang yang mati, dari mana dalilnya? Ya, kita itu masalah alam gaib, masalah surga, neraka, pahala bagaimana, itu urusannya adalah urusan Allah. Kita hanya bisa melakukan kalau ada berita dari Rasulullah. Kalau memang ada beritanya bisa, ya kita lakukan. Tapi karena tidak ada beritanya, tidak kita lakukan. Seandainya itu memang ada, para sahabat itu sudah melakukan duluan, ya, bukan kita melakukan. Karena apa? Sahabat itu lebih tahu daripada kita bagaimana cara beragama yang benar, yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi maksudnya kamu sabar atau tidak sabar di neraka itu sama saja, tidak ada keringanan sama sekali. Ya, di dalam surat Fatir, ya, surat Fatir, ya. Surat Fatir itu surat nomor 35, surat Fatir itu. Surat nomor 35 ayat 36 dan 37. Monggo Pak Tomo. 36, 37. Yeah. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Masya Allah, ya seperti itu kondisinya. Masa kita itu akan tetap saja tidak berubah mulai sekarang? Takutlah kepada Allah. Rasa takut itu akan menyelamatkan. Kenapa rasa takut akan menyelamatkan? Dengan takut kepada Allah pasti kita akan menjauhi semua yang dilarang. Dan kita berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Perhatikan ayat yang 36 dan 37. Baca berkali-kali sehingga kita rasakan bukan orang lain yang diancam, itu adalah kita sendiri. Ya, saya tidak menjelaskan ini nanti. Kemudian ayat yang ke-17, saya terakhir nih, innal muttaqina, sesungguhnya yang bertakwa. Supaya kita ingin jadi orang bertakwa di balik oleh innal muttaqina, sesungguhnya yang bertakwa, fi jannati wa na'im, mereka di dalam surga yang isinya penuh dengan kenikmatan. Ada nikmat berupa makanan, nikmat berupa minuman, nikmat pakaian, nikmat tempat, ya, tempat tinggal, nikmat ya badaniyah, ya, semua diberikan oleh Allah kepadanya. Dan orang di surga itu tambah lama tambah cantik, tambah lama tambah tampan, tidak seperti kita di dunia, tambah lama kewut, ya. Akhirnya kulitnya melinting-melinting terus, akhirnya sudah tidak ada kebaikan dan tidak ada manfaatnya, dimatikan oleh Allah. Jadi mati itu termasuk rahmat. Apalagi bagi orang yang beriman,
dia istirahat dan mengikuti urusan dunia. Baiklah, sekarang kita lanjut aja ya di kitab fikih Nasihat Sabik. Namun saya akan lihat dulu ya, karena di sini ada sholat gaib ya, sholat gaib. Jadi sebenarnya babnya adalah sholat terhadap orang kafir itu tidak boleh ya. Sholat dia di makam itu bagaimana? Namun waktunya karena Pak Tomo itu sebentar lagi itu akan meninggalkan kita, ya. Akan maksudnya pergi ke rumah sakit barangkali ini. Pak Tomo tolong dibukakan buku fikih sunnah Sayyid Sabik, fikih Sahih fikih sunnah jilid 2 ya. Sahih fikih sunnah jilid 2 halaman 410. Sahih fikih sunnah halaman 410 sudah, Pak? 410 ya. Ya, sholat gaib. Sholat gaib dulu. Yang kita dulukan sholat gaib karena ada perbedaan beberapa yang ada yang nanti bisa saya jelaskan. Karena fikih itu memang seperti itu harus kita mempunyai rujukan. Monggo dibaca sholat gaib. Sholat gaib. Mengenai masalah ini, para ulama memiliki 3 pendapat. Yang pertama, boleh melakukan sholat gaib. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayatnya. Maksudnya di sini adalah Ibnu Qayyim ya. Yeah. Kemudian sandaran mereka adalah masalah ini adalah bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada manusia tentang kematian An-Najasyi pada hari wafatnya. Kemudian beliau keluar bersama mereka ke mushola. Lalu beliau bertakbir 4 kali takbir, yakni sholat gaib. Ya, jadi ada pendapat pertama boleh sholat gaib. Kenapa? Dan dicontohkan oleh Nabi. Contohnya apa? Tatkala Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mendapat wahyu, mendapat kabar dari Jibril bahwa dia meninggal. Padahal di sana adalah orang Muslim sedikit, mungkin ada yang tidak mengerti cara sholat jenazah itu sedikit, atau mengerti. Nah, tapi mereka tidak bisa karena Raja Najasyi itu yang menguasai rakyatnya adalah orang-orang Kristen semua, sehingga dikhawatirkan mereka dimakamkan dengan cara Kristen sehingga sebenarnya tidak disolati. Oleh karena itu Jibril mengabarkan kepada Nabi tentang kematian Najasyi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan memanggil para sahabat untuk berkumpul mensolatkan Najasyi sholat gaib. Caranya sama, ya tentunya orang sholat itu harus suci dari hadas dan najis dan seterusnya, seperti persyaratan sholat menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, takbirnya 4 kali seperti tata cara sholat jenazah. Tapi jenazahnya tidak ada di negeri lain, itu sholat gaib. Jadi yang pertama itu, maka kalau nanti kita menemukan modelnya sama, maka boleh ya kerjakan sholat gaib. Namun yang terjadi sekarang ini, orang kalau sudah terkenal memerintahkan rakyatnya mensolati gaib, misalnya menteri yang meninggal atau presiden yang meninggal, maka rakyat disuruh sholat gaib. Padahal tidak ada model seperti itu di zaman Nabi kita. Yang ada adalah pada saat itu Najasyi belum disolati karena dia berada negara Kristen, ya. Maka umat Islam boleh atau dianjurkan mensolati. Tapi kalau sudah disolati, ya tidak usah sholat gaib lagi, ya, karena sudah disolati. Dan itu dah pendapat yang sahih ya dari para sahabat dan para ulama. Kita teruskan pendapat yang kedua, monggo Pak. Pendapat yang kedua, tidak boleh melakukan sholat gaib, dan bahwa sholat gaib yang dilakukan Nabi SAW terhadap Najasyi adalah bersifat khusus, tidak berlaku umum. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, mereka itu berpendapat tidak apa? Mereka itu orang yang pintar, orang-orang yang ahli di dalam fikihnya, ya, ahli di dalam masalah. Kenapa tidak? Ini karena yang lain tidak ada diperintahkan. Maka menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sudah setelah Najasyi disolati, tidak usah yang lain. Kemudian menurut Imam Syafi'i tadi dan Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu adalah guru dan murid, mereka tetap boleh melaksanakan sholat gaib, ya.
Ini nanti terserah kita mau pilih yang mana menurut kita dalilnya yang pas. Karena semua itu amal itu dikerjakan berdasarkan dalil. Ya. Terus yang ketiga, monggo Pak. Ketiga, dengan perincian bahwa boleh melakukan sholat gaib atas orang yang mati di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mensolatkannya. Jika sudah ada yang mensolatkannya di tempat kematiannya, karena kewajiban sudah gugur dengan kaum muslimin yang mensolatkannya. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Hujah mereka tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat gaib kecuali terhadap Raja Najasyi, karena ia mati di tengah-tengah bangsa yang musyrik dan bukan ahli sholat. Walaupun di antara mereka ada yang beriman, namun ia tidak mengetahui sedikit pun tentang tata cara sholat. Ya, itulah. Jadi sholat gaib tetap boleh dikerjakan. Satu, kalau masalahnya orang itu belum disolati atau tidak disolati. Karena mati seperti Raja Najasyi di tempatnya orang-orang musyrik. Dan di sana tidak ada yang ngerti sholat. Maka tetap diadakan sholat gaib. Ya. Tetapi ada yang ini khusus Najasyi. Ya. Selain Najasyi, Rasulullah ternyata tidak juga pernah mensolati gaib sahabat yang sudah meninggal di tempat lain. Atau mungkin sahabat-sahabat juga tidak pernah mensolati Nabi yang meninggal di Madinah. Tatkala mereka di Mekah kan juga ada umat Islam di sana. Tidak ditemukan riwayat mereka sholat gaib untuk Nabi. Jadi yang sholat dan sholat gaib itu kan tadi sudah fardu kifayah. Kalau sudah dilaksanakan salah satu orang, maka yang lain tidak menyolati. Jadi kesimpulannya, kalau mayat itu sudah disolati, tidak usah dan tidak perlu disolati gaib. Karena apa? Itu sudah selesai. Bentuknya fardunya apa? Fardunya adalah fardu kifayah. Jadi kita sudah tidak ada lagi kefarduan karena sudah dikerjakan oleh yang lain, sudah disolati. Baik sholat itu sholat fardu maupun sholat gaib maupun sholat jahar. Tetapi kalau kita ada orang yang berada di sana, ya kita dianjurkan untuk mengikuti sholat. Ya. Tetapi kalau sudah dimakamkan 2 atau 3 hari, kemudian disolati sholat gaib gitu ya tidak ada. Atau pada saat itu sudah disolati di tempatnya, kita disuruh sholat gaib karena yang mati artis misalnya, ya itu tidak terjadi. Jadi kita beragama, marilah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita. Maka terusnya Pak, tidak boleh? Tidak boleh mensalatkan jenazah orang kafir. Tidak boleh mensalatkan jenazah orang kafir berdasarkan firman Allah dalam At-Taubah 84. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakannya di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Iya, ya, itulah ya dasarnya Al-Quran. Mendoakan tidak boleh, mendoakan di kuburnya juga tidak boleh. Ya, kalau meskipun saudara kita, ya, yang tidak boleh memohonkan ampun tidak boleh karena mereka tidak mungkin akan diampuni sama Allah Ta'ala karena mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi wala tusalli dan janganlah kalian sholat ala ahadi minhum atas salah seorang dari mereka itu mata abatan yang mati. Ya, selama-lamanya tidak boleh kita mensolatinya. Wala takum ala qabrihi dan jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan ini. Innahum sesungguhnya mereka itu kafaru billahi telah ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, wa rasuli dan rasulnya, wa matu dan dia mati, wa hum fasikun, mati dalam keadaan tidak beriman, fasik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak. Dalam surat At-Taubah ayat 113-114, Allah berfirman, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah
bagi orang-orang yang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni nar jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Ya, jadi inilah ya peristiwa ini pada saat Rasulullah itu menghadiri saat-saat kematian pamannya, ya, disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau, dan Rasulullah mau memohonkan ampun kepada Allah, turunlah ayat ini, ya. Maka linabi tidak patut kepada seorang nabi, waladzina amanu, dan juga orang beriman, kita itu tidak boleh, tidak patut atau tidak boleh, ya, ayastaghfiru, ya, untuk memohonkan ampun lil musyrikina kepada orang-orang musyrik. Jadi kalau orang musyrik mati tidak boleh, ya, didoakan, dimohonkan ampun, disolati tidak boleh, ya. Ini kalau orang musyrik, yang musyrik jelas-jelas musyriknya, ya, musyrik yang menuju kekafiran. Tapi kalau musyrik misalnya membawa kembang keperapatan dan dia masih la ilaha illallah, hukumnya masih tetap disolati. Karena setiap orang yang meninggal dunia dengan membawa la ilaha illallah, ya, itu harus disolati. Tapi dianjurkan yang mensolati ya orang-orang yang sama tingkatannya dengan mereka. Hanya kalau tidak ada yang mensolati, kita dosa semuanya. Ini, ya. Jadi walau kanu, meskipun kondisi mereka itu uli kurba, mereka masih kerabat dekat, pamannya, ya, mungkin, ya, pada saat itu, kemudian orang tuanya, anaknya, nggak boleh, ya, mereka itu dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Mimba di mata bayana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwa an-nahum, sesungguhnya mereka orang musyrik itu ashabul jahim, penduduk neraka yang menyala-nyala. Karena orang musyrik sudah tidak ada lagi kecuali dia nanti akan masuk neraka, ya. Nah, kenapa kok Nabi Ibrahim memohonkan ampun kepada orang tuanya? Kata Allah Ta'ala, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah, ya, istighfar Nabi Ibrahim kepada orang tuanya itu ila an mau dahu, ya, mau dahi, ya, kecuali kalau karena sudah janjinya wa adaha, yang telah dijanjikan kepada orang tuanya dari tatkala diusir. Nabi Ibrahim itu berjanji, aku akan tetap memohon ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang, ya. Ini. Jadi mohonkan, falamma tabayana, maka setelah nyata lahu baginya, bagi Ibrahim, anahu, sesungguhnya bapaknya itu aduwullah, musuhnya Allah karena dia kafir, ya. Tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu awaban halim, Allah sangat orang yang sangat penyantun. Jadi tidak boleh, ya. Lanjutnya, Pak, mensolatkan jenazah anak-anak. Mensolatkan jenazah anak-anak kaum musyrikin. Tidak boleh mensolatkan jenazah anak-anak kaum musyrikin, karena hukum yang berlaku untuk mereka adalah hukum bapak-bapak mereka, kecuali orang yang telah kita putuskan keislamannya, seperti salah seorang dari kedua orang tuanya itu muslim, atau ia mati atau ditawan secara terpisah dari kedua orang tuanya, maka ia disolatkan. Jadi kalau anak orang musyrik, orang tuanya, orang-orang kafir, orang tuanya masih ada, masih hidup, ya kan, di sisinya. Misalnya anaknya orang Kristen, kita tidak boleh mengambil mensolati, tidak boleh, ya, dia ditanam begitu saja. Tapi kalau orang tuanya sudah masuk Islam, maka anak-anaknya itu tetap, seandainya baru mu'alaf, kemudian anaknya itu meninggal dunia, maka anaknya tetap disolati karena hukumnya mengikuti orang tuanya. Atau orang tuanya itu hilang, tidak ada, tidak diketemukan, anak itu ada, anak kecil, bahkan anaknya orang kafir kita tidak tahu, maka kemudian mati tetap kita sholatkan. Kita anggap mereka masih kecil, belum mendapat itu beban untuk syariat agama ini, tetap disolati. Itu hukumnya mensolati
anak-anak orang musyrik ya. Kalau orang tuanya masih berkumpul dan ada padanya, orang tuanya saja tidak boleh disolati, anaknya juga tidak boleh. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak memeliharanya, ya, atau orang tuanya sudah masuk Islam, itu maka matinya tetap disolati. Jadi umpamanya itu anak itu pergi minggat, diusir sama orang tuanya, ya, kemudian mereka mati di tengah jalan karena dia masih kecil, ya, sudah diketahui orang tuanya tapi sudah tidak diakui, dianggap muslim, boleh disolati. Terus Pak, hukum apabila ditemukan mayit yang tidak diketahui identitasnya, apakah muslim atau kafir. Zahirnya dari perkataan para ulama dalam masalah ini ialah dengan melihat tanda-tanda keislamannya seperti hitan, pakaian, inai, dan tanda-tanda kaum muslimin lainnya. Jika ditemukan, maka ia dimandikan dan disolatkan. Jika tidak ada tanda-tanda dan ia berada di negeri Islam, maka ia dimandikan dan disolatkan. Jika ditemukan di negara kafir, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi kalau misalnya ketemu kakinya saja, ya, dan seterusnya, atau tangannya, atau bahkan separuh tubuhnya ditemukan, ya, kemudian dia tahu bahwa ini adalah orang-orang kaum muslim, ya, maka mereka tetap saja dimandikan, kemudian dikafani dan disolati, ya, kemudian dimakamkan secara Islam. Tapi kalau dia ditemukan di negara kafir dan tidak dikenali siapa dia, maka tidak dimandikan dan tidak dikafani, ditanam begitu saja. Terus Pak. Apabila bercampur jenazah kaum muslimin dengan jenazah kaum kafir, para ulama berselisih tentang masalah ini dalam dua pendapat. Pertama, jika bercampur baur jenazah kaum muslimin dengan jenazah kaum musyrikin dan tidak bisa dibedakan, maka disolatkan seluruh jenazah dengan meniatkan untuk mensolatkan kaum muslimin. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi kalau terjadi peperangan atau mungkin terjadi tsunami yang seperti kemarin ini, jenazah banyak sekali, kita tidak tahu mana yang muslim, mana yang kafir, ya. Karena yang kafir tidak boleh disolati, yang muslim harus disolati, ya. Kemudian bagaimana caranya? Maka orang tetap disolatkan jenazah, niat kita mensolatkan jenazah orang-orang muslim, ya. Dan mereka dikafani aja. Jadi ada 4-5 orang dijadikan satu kafan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Atau kalau mungkin terlalu banyak begitu karena memang susah atau sulit itu, jadi pakai alat berat itu untuk menggali sekian banyak orang dimasukkan satu lubang. Tapi kalau masih bisa dikafani, tetap diusahakan untuk dikafani, ya. Dan kita tetap solati dengan niat mensolatkan orang muslim. Karena tidak bisa dibedakan mana jenazah orang kafir, mana jenazah orang mukmin. Apalagi kalau mati meninggal di Indonesia karena penduduknya lebih banyak muslimnya daripada kafirnya. Terus Pak. Kedua, jika bercampur baur antara jenazah kaum muslimin dengan jenazah kaum kafir, dan yang paling banyak adalah jenazah kaum muslimin, maka mereka dimandikan dan disolatkan, kecuali jika diketahui bahwa ia kafir. Jika jumlah yang paling banyak adalah jenazah orang kafir, maka mereka tidak disolatkan, kecuali jika diketahui keislamannya, yaitu melalui tanda-tanda keislaman. Jika sama banyaknya, maka mereka tidak disolatkan, karena mensolatkan kaum kafir adalah perkara yang dilarang. Dan boleh tidak mensolatkan jenazah sebagian kaum muslimin. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Ini kalau terjadi likuifasi seperti di Palu kemarin, atau mungkin pada saat tsunami di Aceh dulu, kan kita tidak bisa membeda-bedakan, ya, mana yang muslim mana, karena di sana banyak muslimnya, maka kalau sudah ada yang jelas kafir saja, itu yang tidak disolati, tidak dimandikan, jadi disendirikan. Tapi selama tidak tahu
bedanya, maka dianggap muslim aja kemudian disolati. Kalau jumlahnya banyak, sama banyaknya mungkin di kampung itu, maka hanya yang diketahui betul-betul tandanya orang muslim itu yang disolati. Selainnya sudah kita anggap tidak usah disolati, ya, karena mensolati orang-orang yang non-muslim itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Surat At-Taubah ayat 84 dan 113 tadi. Kita lanjut dengan di manakah jenazah disolatkan? Di manakah jenazah disolatkan? Mensolatkan jenazah di musola atau tempat khusus untuk mensolatkan jenazah atau tanah lapang. Dianjurkan mensolatkan jenazah di musola karena kebanyakan dari sholat-sholat jenazah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah musola di tempat yang disediakan untuk itu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang berikut ini. Ya, sebentar Pak ya. Jadi musola itu bukan berarti musola seperti ini langgar, itu bukan. Musola yang dimaksud adalah tanah lapang yang khusus memang disediakan untuk mensolatkan jenazah. Jadi upama di masjid ya, di masjid itu ada, bukan di dalam masjid, di bagian masjid, samping kiri atau samping kanan mungkin, yang khusus nanti kalau ada orang meninggal, di situ mensolatkannya, bukan di dalam masjid, seperti perkiraan orang-orang yang sekarang, dan dianggap sholat di masjid itu lebih baik, padahal tidak. Terus Pak. Diriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa musola jenazah di Madinah berdekatan dengan Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabi SAW di arah timur. Dalam hadis Abu Hurairah tentang sholat Nabi SAW terhadap Raja Najasyi, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW mengatur shaf mereka di musola, kemudian bertakbir 4 kali takbir. Ya di musola, jadi tidak berada di dalam masjid, di musola, artinya di tempat yang memang khusus untuk mensolatkan jenazah. Ya, terus Pak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka yang telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk dirajam dekat tempat mensolatkan jenazah di samping masjid. Ya, terus? Ibnu Hajar berkata, hadis Ibnu Umar tersebut menunjukkan bahwa untuk jenazah telah disediakan tempat khusus untuk mensolatkannya. Sekarang sholat jenazah di masjid. Jangan baca Pak. Sholat jenazah di masjid. Dalam masalah ini, para ulama memiliki 3 pendapat. Pertama, hukumnya makruh. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Hujjah mereka adalah dalil-dalil yang telah kami kemukakan tentang sholat jenazah di musola. Mereka juga berdalil dengan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mensolatkan jenazah di masjid, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi inilah ya, maka pendapat pertama hukumnya makruh, orang itu dibawa ke masjid, disolatkan di masjid, itu makruh. Ya. Tapi akan ada beberapa pendapat. Ya. Nanti kita lihat manakah dari pendapat-pendapat itu yang lebih pas ya untuk kita jadikan acuan, jadikan pegangan ya untuk dilaksanakan, karena ini ilmu. Jadi ilmu itu jangan kita tepis, ada yang begitu dasarnya itu seperti itu. Dasarnya Nabi mengatakan barang siapa mensolatkan jenazah di masjid maka ia tidak mendapat apa-apa ya. Tidak mendapat apa itu macam-macam artinya. Tidak dapat pahala kalau disolatkan di masjid. Ada yang mengartikan apa-apa itu boleh di masjid. Itulah jadi pemahaman yang berbeda itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita salah ya, salah menafsirkan. Terus Pak. Kedua, dibolehkan. Ini adalah mazhab Hanbaliyah. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW mensolatkan jenazah Suhail bin Baidah melainkan dalam masjid.
Jadi Rasulullah menyolatkan di masjid karena Rasulullah melakukan, ya berarti ya boleh ya, tidak ada makruh. Kalau itu tentangnya makruh ya Nabi tidak melakukan. Loh kok bertentangan antara hadis itu dengan riwayat dari Siti Aisyah? Ini yang disebabkan karena pemahaman saja. Karena disati maka dia tidak mendapat pahala apa-apa, kan ini adalah maksudnya tidak mendapat pahala, itu berarti sholatnya tidak akan diberikan nilai oleh Allah. Tetapi sebenarnya tidak apa-apa, itu boleh saja dikerjakan di masjid karena ternyata Nabi juga mensolatkan itu Suhail bin Baitah itu di dalam masjid. Maka dibolehkan, itu pendapat ulama yang diantara Hambaliyah itu Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Ketiga, dianjurkan jika bisa menjaga kebersihan masjid. Ini adalah mazhab As-Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang baru lalu. Dan mensolatkannya dalam masjid itu lebih utama. Nah, ini kan pendapat, ada 3 pendapat yang Ustaz, izin Ustaz ya. Ya. Izin, mohon maaf. Ini sudah monggo matur nuwun Pak. Semua Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sekarang mensolatkan jenazah di atas pekuburan, ya. Ini di atas makam. Ini kita pakai bagi fikih sunat Sahih Sabik aja. Ya, siapa yang membantu saya membacakan, ya, halamannya 137 kalau di tempat saya. Bu Wati ada, Bu Wati? Ada, Ustadz. Monggo. Sholat di makam, monggo Bu. Sholat di makam. Dibolehkan menyolatkan mayat yang telah dikubur pada sembarang waktu, walau ia telah disolatkan sebelum dikuburkan. Telah kita sebutkan dulu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan syuhada korban perang Uhud setelah berselang masa 8 tahun. Di Rasulullah itu pernah ya mensolatkan. Jadi beberapa jenazah yang dulu tidak disolatkan tatkala mati di perang Uhud, setelah 8 tahun baru dia pergi ke makam Baqi, ya, disolatkan karena sebagian daripada suhada Uhud itu dipindahkan ke makam Baqi. Atau ada yang mengatakan di mana para jenazah para sahabat yang terbunuh itu dulu dimakamkan, kemudian Rasulullah datang ke sana untuk mengerjakan sholat, bukan sholat gaib, tapi sholat di makam itu. Maka terus Bu, itu diterima dan diterima dari Zaid bin Sabit, katanya, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sampai di Al-Baqi, kiranya ia melihat kuburan baru. Dan ketika ditanyakan Nabi, kuburan siapa? Dia dijawab, orang kuburan si Anu. Rupanya seorang wanita yang dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda beliau, kenapa kamu tidak memberitahukan kepadaku? Ujar mereka, ya Rasulullah, waktu itu Anda sedang tidur siang dalam keadaan berpuasa. Maka kami tak hendak mengganggu Anda. Sabda Nabi, jangan kamu berbuat lagi seperti itu. Tidak seorang pun yang meninggal selama saya berada di antaramu, kecuali hendaklah kamu memberitahukan kepadaku. Salatku terhadapnya akan menjadi rahmat. Kemudian sebentar Bu ya. Jadi ini terjadi tatkala yang tukang membersihkan masjid, seorang wanita itu meninggal. Jadi meninggal itu sudah 1 hari yang lalu meninggal. Nah Rasulullah itu jalan-jalan di makam. Loh, ini kok ada makam baru, makam siapa ini? Kok Rasulullah tidak tahu ini makamnya si Fulanah, ya, seorang wanita yang menjaga masjid, membersihkan masjid, meninggal dunia. Loh, kenapa saya kok gak dikasih tahu meninggalnya? Kemarin itu ya Rasulullah, itu waktunya siang hari, engkau sedang istirahat, puasa lagi. Maka kami tidak ingin mengganggu, sholatkan dimakamkan sendiri. Ternyata Nabi mengatakan jangan gitu ya. Kalau ada seorang meninggal selama saya masih ada, beritahu saya. Karena sholat saya itu akan menjadi rahmat baginya. Ya begitu. Jadi maksudnya itu Rasulullah disuruh memberitahu. Lanjutnya Bu.
Kemudian didekatinya kuburan itu dan dibariskannya kami di belakangnya dan disolatkannya mayat itu dengan 4 kali takbir. Nah, ini berarti sholat jenazah di makam. Dan makamnya sudah kemarin. Itu boleh. Jadi hukumnya umpamanya orang sudah meninggal 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kita tidak sempat mensolatkan. Kemudian kita datang ke makam itu untuk mensolatinya. Maka hukumnya adalah tetap diperbolehkan di dalam agama ini tidak terlarang. Jadi yang dilarang sholat di makam adalah sholat yang pakai rukuk, pakai sujud. Sedangkan sholat jenazah itu berdiri terus. Ya tidak ada rukuk dan tidak ada sujudnya. Dan Nabi mengerjakan seperti itu. Dan ini tidak juga khusus kepada Nabi. Kenapa? Ternyata juga dikerjakan oleh sahabat. Karena sahabat ikut membentuk baris-barisan. Maka Bu teruskan. Berkata Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Ahmad Nasai dan Baihaqi, juga oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Berkata Tirmidzi, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lainnya beramal menurut ini. Dan ia juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Dan dalam hadis tersebut, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah di makam setelah jenazah itu disolatkan oleh sahabat-sahabatnya sebelum dimakamkan, karena tak mungkin akan mereka makamkan sebelum disolatkan lebih dahulu. Ya, terus? Kemudian dengan ikutnya para sahabat melakukan sholat di makam itu bersama Nabi, menunjukkan bahwa hal itu bukanlah tertentu hanya bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Ya, jadi boleh kita juga. Jadi umpamanya bapak dan ibu itu dikabari orang tuanya ya, yang berada di Kalimantan atau itu meninggal dunia. Padahal tidak mungkin kita datang ke sana atau mungkin menunggu orang itu ya untuk dikuburkan anaknya yang berada di Jawa. Atau kita yang di Jawa menunggu anak yang di Kalimantan bahkan di luar negeri datang untuk dimakamkan. Maka makamkan segera karena memakamkan jenazah itu harus segera dilaksanakan. Lah nanti kalau datang maka kita mendatangi makamnya, kita sholat jenazah di sana. Ya meskipun sudah 2 hari, 3 hari dimakamkan, kita masih diperkenankan sholat jenazah di atas sholat jenazah di atas makam, bukan sholat ghaib. Karena kita mendatangi kuburannya. Kalau sholat ghaib itu kita berada di misalnya di Amerika, sholat di Indonesia sholat ghaib. Nah, mereka yang di Amerika itu tidak dianjurkan sholat ghaib, orang tuanya yang meninggal di Indonesia tidak, karena di Indonesia sudah disolati. Karena kalau disolati baru, ya kalau tidak disolati baru di sana dianjurkan sholat ghaib. Terus Bu. Berkata Ibnul Qayyim, sunnah-sunnah yang mempunyai makna yang tegas ini dapat kita himpun dengan hadis yang sama maknanya, yaitu sabda Nabi pula, janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah pula kamu sholat padanya. Dari sholat padanya, sholat kepada orang-orang yang kafir ya. Nah, untuk orang-orang kafir tidak boleh kita sholat kepada orang kafir. Kita kalau masuk kuburan tidak boleh duduk-duduk di kijingan itu biasanya ya. Itu dilarang. Kata Nabi kita, kalau seandainya kamu terbakar ya pakaian dan seluruhnya itu lebih baik daripada kamu duduk-duduk di sana ya. Hati-hati, kita itu sudah biasanya itu ke makam itu nggak ngerti aturannya, pokok di sana duduk-duduk ngobrol ngomong guyon. Nggak boleh kita masuk kepada kuburan guyonan, itu tidak diperbolehkan. Terus Bu. Ini adalah hadis yang sah dan yang disabdakan ialah mengenai sholat di makam. Jadi ini merupakan ucapannya dan telah kita ketahui pula perbuatannya. Dan sebenarnya keduanya tidaklah berlawanan, karena sholatnya dilarang di makam itu tidak serupa dengan sholat yang diperbolehkan, yakni sholat jenazah terhadap tempatnya tidaklah ditentukan. Bahkan melakukannya bukan di masjid lebih utama dari di masjid. Iya, ya, terus? Maka menyolatkannya di kuburnya adalah semacam di kendaraannya atau keranda, dan inilah yang dimaksud dengan sholat pada 2 tempat.
dan tak ada bedanya antara beradanya di keranda di atas tanah atau di dalam kubur atau tanah. Berbeda halnya dengan sholat-sholat biasa, karena ini tidak syar'i, tidak disyariatkan melakukannya di kubur apabila menyengajanya di sana, karena ini akan merintis jalan untuk mengambilnya sebagai masjid, suatu hal yang dikutuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak ada persamaannya antara perbuatan yang diancamkan dikutuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinyatakannya pelakunya seburuk-buruk makhluk seperti tersebut dalam sabdanya, seburuk-buruk manusia ialah hidup mendapati terjadinya kiamat dan orang-orang mengambil kubur sebagai masjid dengan apa yang dilakukan sendiri oleh beliau atau secara berulang-ulang dan berkali-kali. Ya, jadi itulah ya beberapa kaidah ya, tata cara yang diajarkan di dalam agama. Mari silakan diikuti, jangan sampai kita abaikan begitu saja ya. Kita masuk aja ya, sudah cukup aja dulu ya, kita cukupkan. Kemudian kita buka dengan tanya jawab aja. Monggo Bu, sementara cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo.